Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 5, we will presentation about portfolio. Baiklah, saya Adela Tiderman sebagai moderator. Selanjutnya pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Anjali Putri-Ranti. Pemateri kedua yaitu Elsie Asari Putri. Pemateri ketiga Sofiah Mar'ah Daulay. Pemateri keempat yaitu Gina Permatasari. Pemateri kelima yaitu Vidinda Silvareta. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama tentang pengertian portofolio yang akan dijelaskan oleh Anjali Putri-Ranti. Kepada Anjali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Putri-Ranti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian portofolio. Portofolio adalah catatan ataupun berkas yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian ataupun prestasi seseorang. Portofolio biasanya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menilai kemampuan seseorang secara akademik. Contoh berkas portofolio dalam pendidikan yaitu ijazah, rapor, sertifikat, penghargaan akademik, piagam penghargaan, sertifikat pelatihan, sertifikat kursus, dan berbagai macam berkas lainnya. Sedangkan pengertian penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan atau yang dihasilkan peserta didik. Sebagai contohnya yaitu karangan, puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan berkas ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik pada suatu periode tertentu. Portofolio penilaian bukan sekadar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil kerja siswa dari kegiatan yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa terhadap kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio juga merupakan kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran atau peningkatan belajar siswa. Materi selanjutnya, syarat-syarat portofolio, yaitu yang akan dijelaskan oleh Elsie. Kepada Elsie dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya Elsie Asari Putri akan melanjutkan materi, menjelaskan tentang syarat dari portofolio. Yang pertama, syarat portofolio yaitu berisi data yang telah dikumpulkan guru selama mengamati. Data ini baik berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Yang kedua, ditata dengan rapi. Yang ketiga, satu anak memiliki satu portofolio. Yang keempat, portofolio dilengkapi dengan identitas lengkap sang anak. Yang kelima, kumpulan data tersebut diurutkan berdasarkan peristiwa penilaian. Jadi semua data terurut agar bisa merekapnya dengan baik. Dan yang keenam, format portofolio ini bebas dikembangkan oleh setiap lembaga. Setiap sampul depan berisi foto ataupun identitas anak, dan di lembar isi itu berisi foto kegiatan anak, catatan guru tentang kegiatan anak saat mengamati, dan analisis kompetensi dasar kemampuan sang anak. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengertian skala penilaian yang akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas pengertian dari skala penilaian. Skala penilaian adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan cara menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu.
Skala penilaian memiliki kesamaan dengan checklist. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dengan checklist karena checklist dapat dipergunakan untuk menandai apakah sebuah perilaku hadir atau tidak. Nah, sedangkan skala penilaian yaitu menghendaki penilaian-penilaian yang dilakukan menurut pertimbangan kualitatif dan menyangkut tingkat kehadiran sebuah perilaku. Nah, kemudian skala penilaian mengandung seperangkat karakteristik ataupun kualitas yang harus diputuskan dengan menggunakan suatu prosedur yang sistematis. Skala penilaian biasanya terdiri dari suatu daftar yang berisi gejala-gejala ataupun ciri-ciri tingkah laku yang harus dicatat secara bertingkat, sehingga observer ataupun yang melakukan penelitian tinggal memberi tanda cek pada tingkat mana saja ataupun pada tingkat mana gejala atau ciri tingkah laku itu muncul. Demikianlah pengertian dari skala penilaian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk portofolio yang akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Saya Gina Permatasari akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk portofolio. Secara umum, portofolio dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio penampilan. Portofolio kerja merupakan pekerjaan peserta didik berupa drive, pekerjaan setengah jadi, dan pekerjaan yang telah jadi yang digunakan untuk memantau perkembangan dan menilai cara peserta didik dalam mengatur atau mengelola belajar mereka. Hasil pekerjaan peserta didik yang paling baik dapat menjadi petunjuk apakah peserta didik telah memahami materi. Yang kedua, portofolio dokumentasi, yaitu koleksi hasil pekerjaan peserta didik yang khusus digunakan untuk penilaian. Jadi, portofolio dokumentasi adalah koleksi sekumpulan hasil kerja peserta didik selama kurun waktu tertentu. Yang terakhir adalah portofolio penampilan. Portofolio penampilan yaitu portofolio setiap peserta didik disimpan dalam suatu folder atau map yang diberi tanggal pengumpulan oleh pendidik. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk cetak atau elektronik. Portofolio ini digunakan untuk memilih karya terbaik yang dihasilkan oleh peserta didik. Portofolio ini hanya berisi karya peserta didik yang telah selesai, bukan proses pengerjaan, perbaikan, ataupun penyempurnaan karya peserta didik. Terima kasih. Materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk skala penilaian yang akan dijelaskan oleh Vidi. Kepada Vidi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidinda Silvareta, NIM 180220084. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk skala penilaian. Yang pertama, skala penilaian kuantitatif. Skala penilaian kuantitatif adalah suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati, dijabarkan dalam skala bentuk bilangan atau angka. Penilai cukup menandai indikasi tingkat sebuah karakteristik yang hadir. Sejumlah nomor yang berurutan ditentukan untuk mendeskripsikan kategori-kategori. Keputusan penilaian diharapkan dalam menilai karakteristik-karakteristik tersebut. Yang kedua, skala penilaian deskriptif. Skala penilaian deskriptif adalah suatu bentuk pedoman observasi yang mendeskripsikan aspek-aspek tingkah laku yang diamati, dijabarkan dalam skala bentuk kata-kata deskriptif. Yang ketiga, skala penilaian dengan grafis. Skala penilaian grafis berbentuk rangkaian. Satu set kategori dideskripsikan pada poin-poin tertentu sepanjang baris. Namun, penilai dapat menandai keputusannya pada salah satu tempat pada baris tersebut. Sebagai tambahan, skala penilaian grafis menyediakan gambar serangkaian visual yang membantu penilai meletakkan posisi jawaban secara benar. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.